Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami Yuda Saprudin, saya sendiri dengan rekan saya Sali Salihah, Rizky Sapitri, Aditya Hariswanto, dan Hana Izharul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan model PRP untuk pendistribusian produk ikan segar, di mana Food SDM masih mendapatkan perhatian yang kecil dalam berbagai literatur. Hal ini disebabkan jaringan SCM pada makanan memiliki spesifikasi produk dan karakteristik prosesnya yang kompleks. Makanan ikan segar di samping memberikan keuntungan yang segar, peningkatan permintaannya juga semakin meningkat karena ikan segar ini selalu menjadi permintaan juga semakin meningkat karena ikan segar ini selalu menjadi permintaan konsumen. Makanan ikan segar ini memiliki umur ketahanan yang relatif terbatas karena ikan segar ini mudah busuk dan tidak tahan lama. Sepanjang umur ketahanan tersebut, nilai makanan ikan segar secara kontinu menurun dan rentan menyebabkan kehilangan kualitas. Salah satu karakteristiknya paling penting diperhatikan pada produk makanan ikan segar di suatu rantai pasok untuk mempertahankan kualitas produk. Temperatur merupakan kondisi lingkungan yang paling berpengaruh. Pengelolaan temperatur berkontribusi mempertahankan umur ketahanan kualitas serta keamanan makanan ikan segar, sehingga diperlukan suatu sistem pendistribusian produk dengan menggunakan kendaraan berpendingin untuk menjaga kualitas makanan ikan segar yang didistribusikan. Dalam distribusi PRP digunakan untuk menentukan rute terpendek dengan meminimumkan biaya produksi. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model PRP with short term window. Tujuannya adalah meminimumkan total biaya distribusi yang terdiri dari biaya pengadaan kendaraan transportasi, persediaan loss quality, dan penalti karena keterlambatan. Selanjutnya menjelaskan tentang formulasi model distribusi produk ikan segar, di mana yang mempunyai tujuannya itu meminimumkan total biaya distribusi. Komponen biaya yang akan diminimumkan tetap sama dengan penelitian sebelumnya, antara lain 1. Dispatching cost, 2. Transportation cost, 3. In-transit inventory cost, 4. Energy cost, dan 5. Penalty cost. Dan selanjutnya ada waktu keterlambatan, di mana waktu keterlambatan dengan satuan hari merupakan satuan yang akan dihitung berdasarkan waktu keterlambatan yang dinilai berdasarkan nilai masing-masing barang yang dibawa. Selanjutnya, tingkatan kualitas, di mana tingkatan kualitas dari produk dapat mempengaruhi nilai biaya yang ada pada produk tersebut, sehingga biaya penurunan kualitas dipengaruhi oleh waktu pendistribusian produk A dan masa hidup produk B. Seperti dapat dilihat pada gambar, ada beberapa rumus antara waktu keterlambatan dan tingkatan kualitas. Selanjutnya adalah ide pengembangan. Pada ide pengembangan, penyelesaian masalah digunakan dua strategi, yaitu design dependent dan depurator dependent. Kemudian model yang telah dikembangkan akan diselesaikan secara heuristik dengan menggunakan metode Ankeloni optimization. Berikut alur pengerjaan pada kedua strategi. Pada design dependent, input yang pertama dilakukan adalah input data awal. Data awal ini koordinat dan demand node, time window, shelf life, dan temperature. Berikut alur pengerjaan pada kedua strategi. Pada design dependent, diawali penginputan data awal. Data awal ini berisi koordinat dan demand node, time windows, shelf life, dan temperatur produk, parameter and colony optimization atau ACO. Penyusunan yang selanjutnya, penyusunan rute tanpa mempertimbangkan variable dengan algoritma ACO. Selanjutnya, penentuan temperatur pada setiap kelompok demand pelanggan, lalu penentuan temperatur kunjungan sesuai rute yang terbaik. Selanjutnya, total biaya distribusi, lalu selesai. Pada temperatur angka selanjutnya itu alur pengerjaan temperatur dependent. Langkah awal itu input data awal. Input data awal ini berisi koordinat demand, node, time windows, shelf life, dan temperatur produk, parameter ACO. Selanjutnya, clustering produk berdasarkan temperatur sejenis. Lalu pengelompokan node yang akan dikunjungi sesuai dengan jenis produk tercluster yang diminta.
Selanjutnya, penentuan jumlah muatan di bawah setiap kendaraan di klaster tertentu. Selanjutnya, pengaturan temperatur kendaraan berdasarkan klaster produk sejenis. Selanjutnya, penyusunan rute pada setiap klaster dengan algoritma ACO. Lalu, total biaya distribusi dan selesai. Algoritma penyelesaian. Penyelesaian model ini akan menggunakan algoritma ACO yang disusun dalam VBA Excel 2007. Algoritma and colony optimization memiliki sistem dasar berpikir dari sekumpulan semut atau koloni yang memiliki kemampuan untuk menemukan jarak yang lebih pendek dari sumber makanan ke sarangnya dengan menggunakan informasi feromon di setiap graf. Berikut langkah penyelesaian algoritma ACO. Langkah 1. Inisialisasi parameter awal. Jumlah semut atau K, jumlah iterasi atau max iter, feromon awal, parameter pengendali intensitas jarak semut atau alpha, parameter pengendali visibility, dan tingkat penguapan feromon. Langkah yang kedua yaitu menghitung nilai visibility sama dengan I per expected travel time. Langkah yang ketiga menentukan feromon. Kemudian langkah yang keempat menghitung probabilitas transisi dari setiap node I ke J. Kemudian langkah yang kelima pilih kota berdasarkan rute wheel selection. Langkah keenam evaluasi constraint kapasitas kendaraan dan time window. Kemudian pada langkah ketujuh hitung total biaya transportasi. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu update feromon. Dan yang terakhir yaitu langkah ke-9 iterasi maksimum. Selanjutnya ke dalam dua strategi yaitu distance dependent dan temperatur dependent. Di mana dependent distance ini adalah rute kendaraan dibuat berdasarkan jarak terdekat sehingga temperatur di dalam kontainer akan disesuaikan setelah rute terbentuk. Untuk selanjutnya yaitu dependent temperatur. Pengambilan rute dilakukan dengan mengklaster terlebih dahulu berdasarkan temperatur produk yang beririsan terlebih dahulu, kemudian setelah berbentuk klaster akan dibentuk rute. Pada strategi ini terdapat kemungkinan bahwa setiap node dikunjungi lebih dari satu kali, namun keadaan kendaraan yang berbeda. Untuk selanjutnya itu percobaan numerik. Percobaan pertama dilakukan pada beberapa set data untuk meyakinkan bahwa hasil running program konsisten terhadap seluruh set data. Dengan kedua strategi distance dependent dan temperatur dependent. Percobaan dilakukan pada data Solomon yaitu seri C102, C103 dan C104. Berikut adalah total biaya distribusi di mana memuat kendaraan transportasi energi penalti dan loss quality. Dari tabel percobaan numerik ini disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang digunakan pada strategi temperatur dependent lebih besar hingga 2 kali lipat dari pada strategi distance dependent, sehingga biaya transportasi yang dikeluarkan juga akan semakin besar seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan yang digunakan untuk kedua strategi. Namun berbeda pada biaya energi. Pada strategi distance dependent, biaya energi yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan strategi temperatur dependent. Hal ini disebabkan oleh beratnya muatan kendaraan serta sedikitnya kendaraan yang digunakan juga menyebabkan muatan yang dibawa akan semakin besar. Kemudian untuk biaya loss quality yang harus dikeluarkan dengan menggunakan strategi distance dependent lebih besar dibandingkan dengan loss quality yang terjadi pada strategi temperatur dependent, sehingga setelah adanya pengolahan maka adanya perbedaan range temperatur, shelf life, dan kapasitas kendaraan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.